Selamat datang di channel YouTube saya. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum saya akan melanjutkan, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen channel YouTube saya agar saya lebih semangat untuk membagikan tutorial untuk pembelajaran. Nah, langsung saja rekan-rekan, untuk bagaimana caranya membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Rekan-rekan silakan siapkan file PowerPoint yang sudah kita buat. Nah, di sini saya ada salah satu contoh file PowerPoint yang telah saya buat. Di sini terdiri dari 6 slide sebagai contoh bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Cara ini sangat mudah sekali. Semua Bapak Ibu guru pasti bisa membuat video dengan menggunakan PowerPoint, karena saya percaya dengan PowerPoint ini kita bisa membuat video dengan mudah, dengan praktis, dan anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang menarik. Caranya yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan klik atau tekan, di sini ada tools, yaitu kita tekan tools slideshow. Ya, tekan slideshow. Lalu setelah itu di slideshow akan muncul jendela seperti ini. Bapak Ibu silahkan tekan record slideshow, ya. Jadi yang ditekan adalah record slideshow. Ketika Bapak Ibu tekan atau rekan-rekan tekan, nanti akan muncul seperti ini, start recording from beginning, atau yang kedua adalah start recording from current slide. Yang harus kita tekan adalah yang pertama, start recording from beginning. Nah, nanti setelah kita akan menekan yang pertama, start recording from beginning, nanti akan muncul di pojok kiri, nanti akan muncul ada kotak kecil, di situ ada waktu atau time yang nanti akan berjalan. Nah, time itu yang akan memandu kita setelah berapa lama satu slide itu kita berbicara. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, nanti untuk pembelajaran daring kita nggak perlu lama dalam pembuatan video, cukup inti-intinya saja. Ya, kita akan coba ini. Saya akan coba membuat video ini sebagai contoh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita klik yang start recording. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri Taruna Nala. Bersyukur pada pagi hari ini Pak Endar bisa membuat video pembelajaran ini sebagai video agar anak-anak bisa memahami materi yang pagi hari ini Pak Endar ingin sampaikan. Di video kali ini Pak Endar ingin membahas mengenai satu tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Anak-anak bisa membuka buku teks pembelajaran atau buku paket di bab pertama. Nah, anak-anak, kalian semua tahu bahwa kalian sudah masuk di jenjang SMA kelas 10. Nah, anak-anak harus tahu bahwa kita semua, kalian khususnya, sudah bertumbuh dan seharusnya juga semakin berhikmat. Nah, ada seorang tokoh pemain baseball yang mengatakan growing old is mandatory, growing up is optional. Chili Davis mengatakan hal seperti ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa menjadi tua itu pasti, sedangkan menjadi dewasa itu adalah pilihan. Kira-kira apakah kalian setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Chili Davis ini? Ya. Kalau saya pribadi, Pak Endar secara pribadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chili Davis. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang yang kelihatannya secara usia sudah tua, mereka sudah berumur, tetapi dari segi kedewasaan mereka masih kekanak-kanakan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Mungkin secara usia mereka sudah tua, tetapi secara karakter, secara sifat, secara
mental, mereka masih belum dewasa. Kalian akan bisa lihat, temukan banyak orang yang hari-hari ini mereka kelihatannya sudah tua namun masih suka marah-marah, nggak jelas, dan lain sebagainya. Nah, Abraham Lincoln mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Jadi, Abraham Lincoln mau mengatakan bahwa yang paling penting itu bagaimana kita menjalani hidup kita, menjalani tahun-tahun kita yang kita lewati itu. Apakah kita sudah menjalani kehidupan kita dengan benar ataukah belum? Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika kita saat ini kita sudah dewasa, kita sudah masuk ke jenjang dewasa, apakah kita sudah menjalani kedewasaan itu dengan hal yang benar ataukah belum? Nah, anak-anak, kalian bisa baca kisah dari Tonya Harding. Anak-anak bisa membuka di buku teks pembelajaran bab 1 mengenai kisah Tonya Harding. Kalian bisa lihat, kalian bisa analisa apakah Tonya Harding ini adalah orang yang dewasa ataukah tidak. Kita mau lihat bagaimanakah kehidupan Tonya Harding ini, bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya menghadapi sebuah masalah. Nah, nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar di channel YouTube ini, di video ini, apa pendapat kalian mengenai Tonya Harding. Nah, kalian juga bisa belajar dari Alkitab mengenai contoh-contoh kedewasaan dan ketidakdewasaan. Kalian bisa lihat di 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17 mengenai kisah Samuel, Hofni, dan Pinehas. Kalian bisa lihat, temukan, analisalah bagaimana Samuel, Hofni, dan Pinehas, apakah mereka orang yang dewasa atau tidak dewasa. Kalian bisa lihat perbandingan antara Samuel dengan Hofni dan Pinehas. Lalu kita bisa lihat juga di Perjanjian Baru mengenai perpecahan jemaat di Korintus. Di 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Apakah menunjukkan kedewasaan orang-orang yang ada di Korintus itu ataukah tidak? Nah, kalian bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Dan yang terakhir mengenai kisah Raja Salomo di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30. Nah, tiga bagian ini, 3 ayat ini kalian bisa buka, kalian juga bisa lihat, kalian analisa, tuliskan analisa kalian juga di kolom komentar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, Pak Endar lewat video ini ingin mengatakan bahwa bertumbuh dan semakin berhikmat itu adalah sesuatu proses yang harus kita jalani. Kita tidak bisa otomatis langsung kita menjadi orang yang dewasa dan memiliki hikmat. Tidak. Sama seperti yang Salomo lakukan, dia ada proses yang harus dia jalani untuk dia bisa menjadi orang yang dewasa dan berhikmat. Oke, terima kasih untuk atensi kalian semua pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, itu adalah bagaimana cara memasukkan audio atau suara kita di slide PowerPoint kita. Untuk mengecek apakah audio kita itu sudah sesuai atau belum, rekan-rekan bisa tekan F5. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri Tarunanala. Bersyukur pada pagi hari ini Pak Endar bisa membuat video pembelajaran ini sebagai video agar anak-anak bisa memahami materi yang pagi hari ini Pak Endar ingin sampaikan. Di video kali ini Pak Endar ingin membahas mengenai satu tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Anak-anak bisa membuka buku teks pembelajaran atau buku paket di bab pertama. Nah, anak-anak, kalian semua tahu bahwa kalian sudah masuk di jenjang SMA kelas 10. Nah, anak-anak harus tahu bahwa kita semua, kalian khususnya, sudah bertumbuh.
Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semua, bagaimana memasukkan audio atau setelah kita masukkan video lalu kita mengecek di setiap slide-nya. Kalau rekan-rekan merasa ada audio yang kurang tepat, teman-teman bisa hapus lalu kita bisa kembali ulangi. Mungkin saya kasih contoh ya, misalnya di slide ini saya mau hapus, saya ada satu kesalahan gitu ya, saya akan hapus lalu saya akan buat lagi, saya akan buat lagi record slideshow, tapi yang membedakan adalah start recording from current slide. Nah, ini yang membedakan. Jadi kita akan memulai perekaman itu mulai dari slide yang ini ya, slide yang saat ini sedang saya lihat begitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah nanti rekan-rekan sudah mengecek semua audionya sudah sesuai atau tidak ada yang diperbaiki atau tidak ada yang direvisi, setelah itu langkah terakhir adalah membuat video ini diekspor atau disimpan dalam bentuk MP4. Caranya seperti apa? Caranya mudah sekali. Silakan rekan-rekan bisa tekan tool file lalu save as lalu bisa dimasukkan taruh di mana terserah ya, saya taruhkan di sini ya. Saya masukkan, saya simpan di file itu, di folder itu. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Teman-teman bisa mengganti namanya dengan saya akan ganti dengan video bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, setelah itu save as type itu kita akan ganti jadi MPEG. Ini yang membedakan ya. Kalau biasanya kita simpan dengan PowerPoint presentation, kita akan rubah menjadi MPEG 4 video. Nah, jadi kita akan rubah jadi video. Nah, kita save dan nanti akan ada prosesnya. Di sini kita akan lihat ada proses yang nanti bagaimana membuat file ini berubah menjadi MP4. Akan tunggu selama beberapa saat untuk nanti kita bisa ekspor file ini bisa menjadi bentuk MP4 atau video. Oke, terima kasih teman-teman untuk atensinya sudah melihat dan mendengarkan video ini. Terakhir ya, saya lupa bahwa yang terakhir nanti kalau sudah berupa MP4 nanti teman-teman bisa masukkan video itu ke channel YouTube kita atau kita bagikan ke anak-anak lewat Google Drive atau yang lain sebagainya. Oke, terima kasih. Itu yang pagi ini saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.